Shalom, selamat siang untuk kita semua. Siang, Miss. Bagaimana kabar kalian hari ini? Apakah sehat-sehat atau ada yang sakit nih? Sehat, Miss. Baiklah, sebelum kita masuk ke mata pelajaran kita, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Doa dimulai. Doa selesai. Baiklah, sebelum kita memulai pelajaran kita hari ini, alangkah lebih baiknya kita memperkenalkan diri satu-satu. Dimulai dari Alnora Dorsenta Manalu. Baik, Miss. Dengar. Baik, perkenalkan, nama saya Alnora Dorsenta Manalu. Saya berasal dari Korea. Baiklah, selanjutnya Saudari Gebi. Saya persilahkan. Perkenalkan, nama saya Gebi Lespani Gultom. Saya berasal dari India. Baiklah, di sini kita akan membahas mengenai transportasi. Kalian pernah nggak mendengar kata transportasi? Atau tahu nggak apa sih arti dari transportasi itu? Ada yang bisa menjawab? Saya Miss. Mulai dari Saudari Gebi. Menurut saya, transportasi itu adalah alat kendaraan yang digunakan oleh manusia untuk berpindah tempat. Bagaimana dengan menurut Saudari Alnora? Baik, Miss. Menurut saya, transportasi itu yaitu kendaraan yang memudahkan bisa dikatakan pekerjaan orang. Pekerjaan orang seperti apa itu, Alnora? Contohnya, Miss, mengirim barang seperti itu. Baiklah. Sekarang Ibu akan menjelaskan apa saja sih jenis-jenis transportasi darat itu. Kalian nampak nggak gambar di layar yang telah saya bagikan? Nampak, Miss. Kalian tahu nggak ini gambar apa? Sepeda, Miss. Iya, gambar sepeda ini merupakan transportasi. Alat transportasi yang paling sederhana tanpa menggunakan mesin. Hadirnya sepeda telah dikenal sejak zaman dahulu kala sampai sekarang. Fungsi sepeda tidak hanya digunakan sebagai alat transportasi pribadi dan pengangkut barang yang berskala ringan. Namun, sekarang ini sepeda sudah menjadi salah satu gaya hidup yang bisa menentukan strata sosial seseorang. Jadi, beginilah contoh dari gambar sepeda. Selanjutnya, apakah kalian tahu ini gambar apa? Delman, Miss. Saya mau nanya nih, siapa yang pernah di sini naik delman? Saya, Miss. Oh, iya. Jadi, delman itu merupakan salah satu transportasi tradisional yang sudah ada sejak dahulu. Biasanya, delman digunakan untuk mengangkut penumpang.
Namun, sekarang ini delman hanya ada di beberapa daerah tertentu saja. Misalnya Semarang, Yogyakarta, Solo, Magelang, dan lainnya. Sedangkan di kota lainnya, delman hanya digunakan untuk transportasi, hanya dijadikan kendaraan wisata. Transportasi ini merupakan tergolong ke dalam transportasi darat, yang digunakan tenaga kuda untuk menarik kereta. Kapasitas penumpang delman maksimal sampai 4 sampai dengan 6 orang saja. Selanjutnya ini adalah gambar sepeda motor. Merupakan untuk membantu semua orang dalam kegiatan mereka. Mayoritas orang kini memanfaatkan sepeda motor untuk mengakomodasi mereka sebab ukuran transportasi ini tergolong sederhana. Harganya terjangkau dan perawatannya mudah. Nah, selanjutnya kalian tahu nggak ini gambar apa? Becak, Miss. Kalian pernah nggak sih naik becak? Belum pernah, Miss. Oh, nanti udah bisa ya dicoba naik becak. Ya, Miss. Baiklah. Becak merupakan transportasi tradisional roda 3. Cara kerja transportasi ini adalah dengan menggunakan tenaga manusia, yaitu dikayuh oleh supirnya, kemudian penumpang berada di bagian di depan. Selanjutnya ini merupakan gambar bajai. Bajai adalah transportasi umum yang menggunakan mesin sebagai penggeraknya. Transportasi ini memiliki ciri khas, yaitu beroda 3 dan memiliki bunyi yang cukup berisik. Nah, gambar selanjutnya yaitu ada mobil. Mobil merupakan transportasi roda 4 yang mengandalkan mesin sebagai penggeraknya. Kapasitas penumpang di dalam mobil mencapai 4-8 orang, bergantung dengan jenis serta mereknya. Selain dijadikan sebagai mode transportasi pribadi, mobil juga banyak digunakan sebagai angkutan umum. Syaratnya untuk mengemudi mobil adalah memiliki SIM A. Selanjutnya gambar bus. Bus merupakan alat transportasi massa yang memiliki roda berjumlah 8. Transportasi ini bergerak dengan mengandalkan mesin dan berukuran cukup besar. Kapasitas maksimal dalam bus bisa mencapai lebih dari 60 orang, bergantung jenis dan tipe busnya. Nah, di sini saya telah menjelaskan ada beberapa jenis alat transportasi. Baiklah, di antara kalian, siapa yang bisa menyebutkan beberapa transportasi yang telah saya jelaskan? Ayo, siapa yang bisa? Jangan malu-malu. Saya, Miss. Baiklah, dimulai dari Alnora. Apa aja itu? Yang pertama tadi, Miss, sepeda. Yang kedua, delman. Yang ketiga, sepeda motor. Yang keempat, itu becak. Yang kelima, bajai. Yang keenam, bus. Yang ketujuh, mobil, Miss. Iya. Saudari Gebi, apakah Anda dapat menyebutkan jenis transportasi darat yang telah saya jelaskan tadi? Baik, alat transportasi yang dapat saya dengarkan tadi yaitu yang pertama sepeda motor, bus,
beca, delman, kemudian bajai, dan juga mobil Miss. Iya. Baiklah, di sini selanjutnya saya akan menjelaskan transportasi yang ada di laut. Yaitu yang pertama kapal barang. Kapal barang berfungsi sebagai pengangkut barang. Barang-barang yang diangkut di kapal ini umumnya adalah barang impor atau ekspor. Barang tersebut nantinya akan dibawa dari satu pelabuhan ke pelabuhan lainnya di seluruh dunia, yaitu kapal penumpang. Kapal penumpang merupakan sebagai transportasi alternatif bagi mereka yang ingin mudik dan harus menyeberang pulau. Untuk kapasitasnya sendiri, kapal penumpang umumnya bisa menampung hingga ratusan penumpang. Yang ketiga yaitu kapal feri. Kapal feri memiliki kapasitas yang lebih kecil daripada kapal penumpang. Selain bisa mengangkut penumpang, kapal feri juga bisa digunakan untuk mengangkut alat-alat transportasi darat. Misalnya seperti mobil, truk, motor, dan lainnya. Yang keempat, kapal penyelamat. Cantik kan gambar kapal penyelamatnya? Menurut kalian cantik nggak? Cantik, Miss. Ya, kapal penyelamat merupakan digunakan untuk membantu orang-orang yang mengalami musibah di tengah lautan. Misalnya kapal yang mengangkut banyak penumpang dan mengalami tenggelamnya. Kapal yang satu ini selalu siap membantu meski cuaca di laut masih buruk. Nah, selanjutnya masuk ke kapal penangkap ikan. Transportasi ini umumnya digunakan oleh para nelayan penangkap ikan, terutama jika para nelayan ini menangkap ikan dalam jumlah yang besar. Kapal ini dilengkapi dengan bilik khusus yang digunakan untuk menyimpan ikan-ikan hasil tangkapan. Nah, baiklah selanjutnya kita akan masuk ke jenis-jenis transportasi di udara. Yang pertama yaitu roket. Roket merupakan transportasi dikenal sebagai pesawat luar angkasa. Bahan bakar pesawat ini biasanya berupa zat padat ataupun cair. Sebelum menjadi transportasi udara, roket terlebih dahulu digunakan sebagai senjata. Yang kedua, pesawat alat transportasi. Merupakan sebuah benda bergerak dan digunakan untuk mengangkut baik barang ataupun manusia. Nah, yang ketiga, pesawat militer. Jenis transportasi udara ini biasanya digunakan untuk kepentingan militer. Pesawat militer sendiri terbagi lagi menjadi 3 jenis, yakni pesawat tempur, pesawat intai, dan pesawat tempur latih. Tadi kan saya sudah menjelaskan apa saja jenis-jenis transportasi di udara. Baiklah, saya akan menanyakan kembali kepada Saudari Alnora, apa saja jenis-jenis transportasi di udara? Baik, Miss. Yang pertama roket. Yang kedua pesawat militer. Yang ketiga pesawat alat transportasi. Baiklah, setelah kita dapat memahami apa saja itu transportasi, transportasi ini adalah sangatlah penting kepada kita, terutama untuk membantu kita dalam kegiatan kita sehari-hari. Transportasi adalah perpindahan manusia atau barang dari satu ke tempat lain dengan menggunakan sebuah kendaraan yang digerakkan oleh manusia atau mesin. Transportasi digunakan untuk memudahkan manusia dalam melakukan aktivitas sehari-hari.
Baiklah, cukup sampai di sini mata pelajaran hari kita. Sebelum kita menutup kelas kita hari ini, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Doa dimulai. Doa selesai. Buat teman-teman semuanya, terima kasih telah memasuki kelas saya. Semoga kita tetap sehat dan tetap semangat untuk menjalani aktivitas kita dalam kehidupan sehari-hari. Dan tetap jaga kesehatan. Sekian dan terima kasih. Shalom. Baik, Miss. Shalom, Miss. Baik, Miss.